Halo Kak, perkenalkan saya Nurumi Hairunisa. Saya mahasiswa dan kebetulan ada tugas yaitu manajemen pemasaran berkelanjutan. Dan di sini tuh mau menginterview terkait usaha kakak yang sedang dijalani sekarang ini. Gitu. Nanti kita kaitkan juga dengan teorinya, terus tentang dampak keberlanjutan yang usaha kakak lakukan itu sendiri. Nah, boleh dong perkenalkan nama kakak, terus terkait dengan profil dari usaha kakak yang sekarang. Oke, siap. Mbak Umi tadi ya. Mbak Ica. Aku panggil Mbak Ica ya. Iya. Oke, Mbak Ica ya. Makasih sebelumnya Mbak Ica udah ngasih aku kesempatan untuk menjadi narasumber ya dalam tugas kakak menyelesaikan masa studi di kuliahnya ya kak ya. Sebelumnya aku Triwulandari kak, akrab di Sapa Wulan. Di sini aku statusnya lajang ya kak ya. Langsung ya, langsung aja. Iya, soalnya kan tadi suruh memperkenalkan diri nih. Jadi statusnya saat ini masih lajang. Selain kita jalanin usaha juga kita menjalankan pekerjaan, tapi di hari Sabtu Minggu kita freelance dan menjalankan satu usaha wedding organizer yang aku beri nama Alessa Wedding Organizer gitu kak. Boleh tau nggak kak terkait fokus layanan di WO sendiri kakak sendiri itu apa? Oke, kalau untuk fokus layanan udah jelas dari namanya ya kak ya, Alessa Wedding Organizer. Artinya kita memanajemen event, yaitu eventnya event wedding gitu. Jadi tapi di sini tidak hanya wedding, aku berfokus juga pada acara lamaran, kemudian juga acara akad, kemudian juga acara resepsi, dan juga kita sudah mulai masuk ke event-event gitu. Tapi untuk pokok utamanya kita masih fokus di dunia wedding seperti itu. Kalau boleh tau kak, dalam sebulan atau 1 tahun kebelakang ini biasanya WO kakak itu nge-handle berapa event, terus jumlah tamunya juga berapa banyak? Karena ini nanti akan berkaitan nih terkait topik yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu. Oke, setahun ya? 1 tahun boleh. Oke, aku spill dulu mungkin ya. Jadi Alessa Wedding Organizer ini sudah berdiri kurang lebih 2 tahun kak. Tepatnya di tanggal 11 November kemarin kita 2 tahun berdiri. Untuk 2 tahun kebelakangan ini sih alhamdulillah meskipun kita baru berdiri ya kak, kita itu udah menghandle nggak terhitung sih kak, mungkin 100 event lebih sudah ya selama 2 tahun kebelakang ini. Dan juga kalau dihitung tamu undangan mungkin aku ambil sampling terbanyak ya. Sampling terbanyak kita itu pernah menghandle 1.500 undangan gitu. Artinya kalau 1.500 undangan yang disebar baik itu digital maupun undangan cetak itu kita kalikan 2, artinya 3.000 tamu yang kita handle seperti itu. Nah Kak Wulan, jadi saya mau coba nih kaitkan 2 isu krusial tadi dengan teori yang ada ya Kak ya. Oke. Pertama itu ada nggak sih Kak layanan atau paket atau SOP untuk meminimalisir 2 isu tadi? Ada kak, pasti ya. Kalau aku sih selalu menekankan terutama ke yang paling krusial tuh makanan. Itu ke keluarga kita selalu menekankan kak atau mama atau papa undangannya berapa, keluarganya ada berapa banyak, dan di situ kita pakemkan supaya kalau nanti ada beberapa tamu undangan yang tidak hadir itu tidak tersisa terlalu mubazir gitu kak. Itu terkait makanan ya. Jadi yang paling kita tekankan adalah terkait tamu yang akan diundang dan juga berapa banyak keluarganya gitu. Dan kalau untuk vendor, SOP yang sangat kita tekankan adalah pengikatan atau melalui perjanjian kerjasama gitu. Jadi paketan dari vendor tersebut apa, kemudian kita pastikan ketika teknis di hari H sama atau tidak gitu. Keluar dari PKS yang sudah kita janjikan atau tidak, seperti itu sih. Aku mau tahu dong Kak, dari 2 isu tersebut itu tuh range harganya itu tuh pasti menyumbang modal yang cukup banyak ya Kak ya di acara, maksudnya di acara si pengantinnya. Ya, yang paling besar ya. Ya, kalau untuk budget atau anggaran yang paling besar di acara wedding itu pasti adalah makanan kak. Persiapan menu makanan itu melebihi dari yang lain-lain. Kalau dari rank 100%, makanan itu bisa sampai di 50-70% untuk persiapan budgeting atau anggarannya gitu.
Oh, berarti kalau misalkan kakak bisa memberikan saran yang sesuai juga bisa menekankan budget juga ya, Kak? Ya bisa sedikit ngeflow lah ya, jadi nggak mubazir atau terbuang seperti itu sih. Aku juga mau tahu dong Kak, klien-klien kakak kan pasti jauh-jauh kan. Mungkin bahkan luar negeri ya. Iya, ada. Ada ya, Kak? Ada. Ya. Boleh nggak sih Kak, kasih gimana sih caranya kakak harus ketemu vendor, ketemu keluarga biar emang semua itu terkomunikasikan dengan baik. Oke, ada klien kita yang tidak satu kota dengan kita juga ada karena beliau juga kerja di luar kota dan juga luar negeri, kita juga pernah handle. Jadi kita pasti melalui virtual ya kayak virtual meeting, yaitu aplikasi Zoom pastinya, baik itu untuk technical meeting ataupun final meeting. Tapi ketika technical meeting kita lakukan melalui virtual meeting atau Zoom, dan pada saat final meeting kita hadir di rumah salah satu keluarga si klien ini atau yang akan melakukan hajatan ini gitu ya. Tapi si klien tetap ikut melalui virtual meeting supaya tetap terkondisikan nih teknis dan lain-lainnya, beliau juga tahu gitu sih. Ikutin zaman banget ya Kak ya? Harus. Aku juga mau tahu dong Kak, caranya Alicia itu tuh untuk mengkomunikasikan terkait dua isu tersebut gitu Kak. Kayak lebih ditekankan lagi, ataupun makanannya biar nggak mubazir, ataupun terkait vendor-vendor yang ikut di acara. Oke, penekanan ya. Ataupun promosi, ataupun gimana ya. Kalau penekanan balik lagi tetap ke keluarga. Keluarga itu adalah kunci utama karena beliau yang akan mengundang sanak saudara, kemudian juga kerabat dan lain-lain. Kita harus menekankan berapa yang akan diundang, berapa keluarga, berapa jumlah keluarga dan lain-lain supaya makanannya tidak mubazir. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua terkait vendor, yaitu pengikatannya adalah di perjanjian awal. Paketan apa yang akan kita dapat dengan budget sekian, ketika di teknis di hari H juga sama atau tidak nih, kayak gitu Kak. Jadi ada pengikatan. Aku juga mau tahu dong Kak, terkait dua isu tadi ya, sebenarnya berpengaruh nggak sih Kak terhadap klien kakak? Karena klien kakak kan cukup banyak, dan dengan citra Alicia sendiri itu gimana? Kalau berpengaruh itu sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya, kayak 2 tahun kita menjalani usaha wedding ini, alhamdulillah nggak ada. Tapi ya kalau dampaknya tuh gini, misalkan vendor kita melakukan dekorasi yang kurang bagus atau kurang rapih nih, yang kena juga tetap kita gitu. Artinya oh bawaan siapa nih gitu. Oh ini WO-nya Alessa. Padahal yang tidak rapi ini kan dekorasinya, dampaknya di situ. Tapi nggak terlalu krusial sih, karena kita memanage-nya itu di akhir kita melakukan report Kak. Nah nanti di report itu kita akan klarifikasi apa yang terjadi dan lain-lain sehingga tidak terjadi miskomunikasi sehingga menyebabkan citra Alessa ini menjadi buruk gitu sih. Jadi stakeholder yang sangat berpengaruh keberhasilan acara itu tuh siapa Kak? Vendor. Oh vendor. Garis bawahi vendor dan tanda seruin vendor. Karena itu yang bisa membantu sukses atau tidaknya acara kita gitu sih Kak. Ada nggak sih Kak kebijakan terkait isu sosial yang vendornya, karena kan vendor salah satu penyumbang tentang keberhasilan acara. Isu sosial ya. Ya itu tadi Kak, kadang di awal beliau bilang dengan budget sekian itu sudah include semuanya. Klien itu tidak dibebankan lagi biaya lain-lain di luar budget tersebut gitu. Tapi kadang juga ada vendor yang tidak bisa, maksudnya janji-janji manis di awal ya. Menjelang H-1, H-2, H-3 acara ternyata ada tambahan di luar budget tersebut. Kadang itu sih Kak yang jadi isu sosialnya ya. Kakak aku mau tanya juga dong. Boleh. Selama berjalan 2 tahun ini tuh kakak pasti kan melihat juga kan WO lain gitu. Menurut kakak itu ada nggak sih yang lebih unggul dalam menangani 2 isu tersebut? Pasti ada dong Kak, WO yang sudah unggul, WO ternama di Bandar Lampung itu pasti ada. Pastinya mereka yang sudah berdiri lebih dulu, lebih senior daripada kita, dan mereka selalu menjaga kualitas pelayanannya, konsisten lah gitu, pasti ada. Tapi aku nggak bisa sebutin brandnya ya. Oke. Aku boleh tanya juga nggak sih? Boleh. Tadi kan ada ya. Terus ada nggak sih yang Alicia tiru dari WO tersebut dan ditingkatkan? Ada. Jadi aku lebih belajar dari yang sudah lebih dahulu dan juga lebih ternama di Bandar Lampung ini, konsistensi dia dalam personal branding di media sosial Kak. Karena itu sangat-sangat berpengaruh pesat sih Kak. Jadi banyakin konten dan lain-lain setiap kita lagi on duty gitu.
itu kan pasti kakak melakukan benchmarking ya. Betul. Jadi konsisten untuk upload lah. Kak, tadi kan kita udah bahas nih ya banyak isu yang ada di usaha WO. Terus kita coba kaitkan juga dengan teori. Menurut kakak itu paket ideal yang ada komponen sustainability itu apa aja kak yang di WO itu? Pasti yang paling utama adalah catering terbaik dan dekorasi terbaik. Baru nanti selanjutnya vendor-vendor yang lain mengikuti ya. Yang paling utama adalah 2 komponen itu kak. Aku mau tanya juga dong kak, skema harga seperti apa sih yang sering diminati oleh klien? Skema harga seperti apa ya? Yang pasti yang banyak bonus-bonusnya sih. Free A, free B, free C gitu. Yang ada bonusnya. Jelas. Semakin banyak free, semakin klien tertarik. Oh iya, pasti. Menurut kakak perbaikan logistik seperti apa sih kak yang paling mudah diterapkan? Sedangkan kan klien itu dari jauh-jauh ya kak ya. Sedangkan udah dari jauh tapi harus buat acara di tengah kota. Oke. Kalau untuk alat kita sendiri yang paling utama itu adalah kita harus selalu update terkait walkie-talkie yang kita pakai supaya jangkauan sinyalnya itu bisa lebih jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait transportasi ya kak ya. Mungkin harapanku nanti kita bisa menyediakan jasa juga untuk penjemputan keluarga ketika memang acaranya itu tidak diadakan di rumah, tapi diadakannya mungkin di gedung atau di garden yang lokasinya mungkin cukup jauh dari rumah si pengantin gitu. Aku juga mau tanya dong kak, jenis konten ya kak ya yang untuk menarik Gen Z ataupun promosi seperti apa sih untuk menarik klien kakak sekarang ini? Oke. Kaitannya juga keberlanjutan lagi ya kak? Oke, sangat menarik sih ya, yang sangat diminati ya intinya ya. Di era sekarang tuh banyak banget calon pasutri yang berminat untuk wedding secara intimate dan dilakukannya di garden kak atau di outdoor. Outdoor itu pasti nggak jauh-jauh dari kebun atau hutan-hutan kecil gitu lah, hutan-hutan yang indah gitu. Gimana caranya kita membuat konten dengan fokus dekorasi itu, gimana kita mendekorasi di area gedung, di area kebun ataupun garden itu tuh tidak merusak tatanan yang ada, seperti tumbuhan ataupun tatanan-tatanan yang memang sudah ada di alam itu sendiri gitu sih. Itu yang sangat diminati di era sekarang. Terima kasih ya Kak Wulan Kak untuk Ica interviewnya hari ini. Aku juga sangat tergambarkan nih ya terkait usaha WO. Ternyata juga sangat berkaitan dengan sustainability ya kayak apalagi dikaitkan juga nih dengan teori manajemen pemasaran keberlanjutan gitu. Mungkin nanti ketika ada 1 atau 2 poin yang harus aku verifikasi, aku izin ya kayak untuk boleh, silakan. Ya, terima kasih Kak Wulan. Oke, sama-sama Kak Ica.